Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatal kiram, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung dan melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Tak lain dan tak bukan, ini merupakan bentuk inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sekaligus nikmat yang paling besar. Karena dengan ini kita bisa dimudahkan dan diberi kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia kita, serta diberi balasan yang baik pula nanti kelak ketika kita berada di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani fiddin, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana kita masih melanjutkan tentang contoh-contoh perkara-perkara yang menyebabkan seseorang dapat masuk ke dalam golongan orang-orang yang telah melakukan perbuatan syirik kecil. Tayyib jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah di poin yang keempat, yaitu membahas tentang larangan untuk mencela massa. Larangan ini sifatnya haram, pengharaman, artinya adalah bahwa massa merupakan makhluk Allah dan ia yang mengatur adalah Allah. Jadi jika kita mencela, berarti kita mencela sang pencipta dan mencela sang pengatur. Dan ini termasuk bentuk kita telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tayyib jamaah rahimakumullah, di pertemuan ini kita bahas poin yang kelima, ini poin yang terakhir di contoh-contoh syirik kecil, yaitu tentang pembahasan masalah ucapan kalimat kalau atau kalimat lain yang semisal yaitu seandainya dalam sebagian keadaan. Tayyib jamaah rahimakumullah. Nah, di antara kata-kata yang ini sangat tidak patut sekali diucapkan, karena kalimat ini ataupun kata ini dapat mengurangi akidah. Dan di sini juga ada larangannya secara khusus. Ketika ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat kalau atau seandainya dalam sebagian keadaan, yaitu saat dimana manusia mengalami sesuatu yang tidak dia inginkan atau mendapatkan musibah. Kemudian dia mengatakan, seandainya aku melakukan ini, tentu tidak akan terjadi begini dan begini. Atau kalimat seandainya aku tidak melakukan, atau kata-kata yang mengandung ketidaksabaran, ya, penyesalan terhadap sesuatu yang telah berlalu yang tidak mungkin diulang. Nah, dengan kata-kata ini mengindikasikan lemahnya iman seorang hamba kepada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk menyalahkan diri dan membuka pintu bagi syaitan untuk menguasai manusia melalui was-was dan sikap penyesalan. Inilah kalimat seandainya yang sangat membahayakan sekali jika diucapkan oleh seorang hamba dalam bentuk penyesalan. Artinya adalah jika memang sesuatu itu sudah terjadi, maka kita jangan sampai mengucapkan kalimat kalau seandainya saya begini dan begini, maka pasti saya tidak akan mungkin mendapatkan begini dan begini. Yang wajib dilakukan adalah jamaah rahimakumullah, ketika kita tertimpa musibah,
Kita harus menerima takdir. Dan wajib bagi kita untuk bersabar atas apa yang telah terjadi dan menimpa pada diri kita. Disertai dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Ya. Dan juga menjaga diri kita dari keburukan tanpa harus menyalahkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengucapkan kata-kata demikian. Ya. Ini sebagaimana contoh saat di mana orang-orang munafik ketika mereka sebagian mengikuti perang Uhud, di mana Allah memberikan ujian kepada kaum muslimin dengan banyaknya pasukan kaum muslimin yang syahid di medan perang Uhud. Maka perkataannya orang-orang munafik ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-154. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilnahu hahuna. Mereka berkata, ini orang-orang munafik, seandainya ada sesuatu hak ataupun mengatur dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Nah, kata-kata ini diucapkan oleh sebagian orang-orang munafik saat perang Uhud. Ya, karena apa yang menimpa kaum muslimin pada hari itu, ini merupakan bentuk kegagalan yang begitu luar biasa besarnya, musibah, ya. Sehingga mereka mengucapkannya untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan menyalahkan Nabi dan kaum muslimin. Ya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kebetulan juga mereka ikut di medan perang. Sehingga seakan-akan mereka ini ingin menyalahkan takdir Allah dan menyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pada saat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada mereka, ya, ayat lanjutannya, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan, ya, hal tersebut, yang mengatakan bahwa law kana lana minal amri syai'um ma qutilnahu huna. Seandainya ada sesuatu hak mengatur dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Maka katakan kepada mereka, lau kuntum fi buyutikum, meskipun kalian itu ada di rumah kalian, maka labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajiihim. Niscaya orang-orang yang telah ditetapkan itu akan mati terbunuh. Ya. Dan dia pasti akan terbunuh di tempat tersebut, akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Artinya adalah apa? Artinya ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh masing-masing individu dari kita. Ya. Misal contoh, ketika ada dari saudara kita yang kemudian ternyata mereka terlibat perkelahian di sebuah tempat, yang akhirnya ia meninggal di tempat tersebut. Lalu kemudian ada di antara saudaranya yang mengatakan, coba kalau dia tidak pergi ke tempat tersebut, pasti tidak ada, ya, insiden ataupun peristiwa terjadinya perkelahian atau pertengkaran sehingga menjadikan saudara kita ini terbunuh. Nah, kalimat yang seperti ini adalah merupakan kalimat yang dilarang di dalam syariat. Ya. Karena dengan tegas sebagaimana contoh dalam ayat ini, lau kuntum fi buyutikum, andaikan saja kalian itu di rumah-rumah kalian, maka tetap kalau sudah Allah mentakdirkan si fulan itu akan meninggal di tempat tersebut, maka pasti suatu saat dia akan melewati tempat tersebut. Ya. Karena ini sudah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terjadi. Ya. Penyesalan yang mungkin tersembunyi di dalam hati seseorang, ya, maka itu tidak bisa, andaikan dia mengandai-andai tentang sesuatu yang telah terjadi, maka itu tidak bisa menolak takdirnya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Dimanapun kamu berada, maka kematian itu pasti akan menjemputmu.
walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu dihalangi dengan tembok yang sangat kokoh dan tinggi. Ya. Makhluk Allah tidak bisa menembusnya, akan tetapi kehendak Allah lah yang akan dapat menjadikan Anda, menjadikan kita semuanya itu tetap berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam ayat lain juga disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki jiwa dia akan merasakan kematian, pasti. Nah, ini jamaah rahimakumullah sebagai contoh saja bagi kita. Ya. Ternyata kematian itu yang justru selalu mengintai kita, bukan ketakutan kita terhadap kematian. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka takdir bagi masing-masing dari kita, maka para malaikat, sang pencabut nyawa yang sudah siap untuk mencabut kita, tinggal mereka mencabutnya saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya menjadi hamba yang muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan hamba-hamba mukmin yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang baik, sehingga dia akan selalu waspada terhadap perbuatan dosanya, dan dia akan selalu bermuhasabah terhadap hal-hal yang telah menimpa pada dirinya. Tayyib jamaah rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa ucapan seandainya saat terjadi musibah itu tidak berguna, kecuali hanya menunjukkan penyesalan, hanya menunjukkan kesedihan, kelemahan, dan menyalahkan diri sendiri saja. Di samping itu juga dapat berdampak buruk terhadap akidah keyakinan kita, karena ia mengisyaratkan sikap tidak menerima terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan lagi dalam ayat lain tentang perkataan orang-orang munafik di surat Ali Imran ayat 168. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang, seandainya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Ini perkataan orang-orang munafik. Karena peristiwa itu sudah terjadi, lalu kemudian diungkap kalimat mengandai-andai. Maka ini yang dilarang, karena ini merupakan bentuk tidak menerima takdir Allah, sekaligus merupakan bentuk sesuatu yang menunjukkan kepada penyesalan. Padahal sekali lagi, semua yang telah menimpa pada diri kita itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min qabli an nabra'aha. Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Nah, ini adalah perkataan orang munafik juga pada perang Uhud, yang ketika mereka sedang duduk-duduk di Madinah, artinya ada sebagian orang-orang munafik yang tidak ikut dalam peperangan. Ada sebuah riwayat bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul, dia seorang kepalanya munafik, itu menentang takdir ketika dia berkata, seandainya Muhammad itu mendengar usulan kami agar tetap di Madinah dan tidak keluar, niscaya mereka tidak terbunuh bersama orang-orang yang terbunuh. Nah, ini perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, seakan-akan ingin menyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud, di mana banyak sekali para sahabat radhiyallahu taala anhum yang gugur dalam medan perang tersebut. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah perkataan mereka. Allah sebutkan kul fadra'u an anfusikumul maut. Katakanlah kalau begitu maka cegahlah kematian itu dari diri kalian. Bisa tidak? Kalau kalian ingin mencoba mencegah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan peristiwa itu telah terjadi, maka coba
Cegah saja kematian itu pada diri kalian, bisa atau tidak? Gak akan mungkin bisa. Ya. Gak akan bisa seorang hamba itu merubah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua takdir Allah itu telah tercatat dan termaktub di Lauhil Mahfuz. Hatta takdir-takdir, jenis-jenis takdir yang bersifat yaumi, harian, yang bersifat sanati, tahunan, ya. Maka itu semua takdir tersebut pun telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Yang disebut dengan takdir azali. Ya. Yang menganakkan kepada takdir-takdir yang lain. Yang seperti contohnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana setiap perkara-perkara urusan-urusan hamba makhluk Allah semua Subhanahu wa ta'ala semua telah dirubah. Itu pun termaktub di Lauhil Mahfuz. Nah itu ya, makanya jemaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi bahwa tidak ada untungnya bagi kita saat musibah telah terjadi kemudian kita menyesali hal tersebut. Ya. Sebagai seorang mukmin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, maka seharusnya kita menghindari ucapan-ucapan yang dapat melemahkan akidah kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan ya, pada keduanya sama-sama ada kebaikan pastinya. Ihris ala ma yanfa'uka, ya, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billahi wala ta'jas, kemudian apa? Mohon kepada Allah, ya, minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Ya. Artinya dalam urusan-urusan amaliyah, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh. Apa yang dapat memberikan manfaat kepada kita, baik manfaat untuk dunia kita, khususnya juga untuk akhirat kita, maka harus bersungguh-sungguh. Kemudian kita memohon pertolongan agar Allah memudahkannya. Wala ta'jas, jangan lemah. Ya. Karena wa in asabaka syai'un, andaikan ya, ada sesuatu yang menimpa kepada kita, jangan kita katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika aku mengerjakan demikian, maka pasti akan demikian dan demikian. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini ya. Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki. Kenapa? Karena kalimat lau ini tuftahu amal syaitan, dapat membuka ya pintu-pintu syaitan untuk melakukan kejahatan. Nah ini jamaah rahimakumullah ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam membimbing kita kepada sebab-sebab yang bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Dari sebab-sebab yang Allah syariatkan berupa sebab-sebab wajib, sunnah, mubah ya. Nah, dan saat hamba melakukan sebab-sebab tersebut, maka dia memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mewujudkan sebab dan menjadikannya bermanfaat. Ya, karena Allah yang menciptakan sebab dan akibatnya dan menyatukan antara melakukan sebab dengan sikap tawakal kepada Allah, ini merupakan bentuk tauhid. Artinya sikap tawakal itu wajib ya diiringi dengan sebab-sebab yang ada. Nah kemudian dalam hadis ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasannya melarang untuk bersikap lemah. Arti sikap lemah di sini adalah tidak mengikuti sebab-sebab yang bermanfaat. Ya. Kenapa? Karena ia berlawanan dengan kesungguhan terhadap apa yang bermanfaat. Nah, bila seorang hamba itu sudah bersungguh-sungguh dalam apa yang bermanfaat,
dan mengerahkan segala dayanya, kemudian terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan dan diharapkan, ya, maka jangan sampai ia mengucapkan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Tapi bimbingan Nabi kepada kita adalah kalimat yang harus kita ucapkan ketika sesuatu menimpa kita yang tidak kita inginkan dengan ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki Dia kerjakan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena hal ini, ya, apa yang Allah takdirkan itu pasti akan terjadi. Sehingga seorang muslim itu wajib untuk menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah kepadanya. Ya. Ingat sekali lagi bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu tidaklah keluar kecuali dari hikmah Allah. Ada hikmahnya, pasti. Apa yang menimpa pada diri kita, ya, di sisi lain memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Imma itu untuk memberikan pelajaran bagi kita ataupun pelajaran bagi yang lainnya. Itu. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Syifaul Alil, beliau pernah mengatakan bahwa bila seorang hamba itu gagal mendapatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya, maka keadaannya itu adalah satu di antara dua kemungkinan. Artinya adalah keadaan seorang hamba saat dimana ia ditakdirkan tidak mendapatkan sesuatu yang dia diinginkan itu hanya satu di antara dua ini. Pertama, dia menjadi lemah. Ya, sesuatu sudah tidak berpihak kepada kita. Akhirnya dia menjadi lemah. Nah, disinilah, ya, pintu perbuatan syaitan terbuka. Akhirnya apa? Dia ungkapkan itu kelemahan kepada ucapan apa? Seandainya, padahal seandainya di sini tidak berguna sedikit pun. Sebaliknya, ia hanyalah kunci penyalahan diri. Tuh. Atau yang kedua, keadaannya adalah kembali kepada takdir dan memperhatikannya. Seandainya Allah menakdirkan dia tidak gagal meraihnya, maka tidak ada yang mengalahkannya. Hanya ada dua ini saja. Ya, sehingga sekali lagi Nabi kita alaihissalatu wassalam telah membimbing kita kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Saat keinginannya terwujud ataupun saat keinginannya tidak terwujud. Ya. Yang dilarang oleh Nabi SAW itu kalimat lau seandainya, karena ini dapat membuka pintu syaitan. Ya. Taib. Ada sebuah riwayat, ya, di mana riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi dulu pernah mengucapkan kalimat seandainya. Ya. Apakah kalimat ini sama dengan kalimat-kalimat yang menjadi contoh kita tadi ataupun berbeda? Saat di mana Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar memfasakh ataupun merubah niat haji kepada umroh. Ya, tetapi beliau sendiri tidak melakukan karena beliau telah menggiring hadyu. Hadyu itu penyembelihan. Nah, di sini, ya, dijawab oleh beliau bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Nabi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lawistaqbaltu min amri mastadbartu masuktul hadiyah. Seandainya perkara ini ada di depanku dan bukan di belakangku, niscaya aku tidak menggiring hadyu. Ini berita tentang masa yang akan datang, bukan menentang takdir. Akan tetapi beliau mengabarkan kepada para sahabat, seandainya ihram haji ada di depan beliau, niscaya beliau menggiring hadyu sembelihan dan berihram untuk umrah. Ya. Jadi bukan seandainya yang merupakan kalimat penyesalan. Nah,
Bedanya apa? Ya, yang ini diperbolehkan tapi kalimat yang tadi kita sudah bahas itu dilarang. Bedanya adalah yang pertama itu ya, ini menunjukkan bentuk penyesalan atas kejadian yang telah terjadi pada dirinya. Nah, kalau yang kedua adalah sesuatu yang belum di-planning. Ya. Yang belum dikerjakan, yang belum terjadi. Kemudian ya, dia berkeinginan ya, berharap ya, punya angan-angan ya. Kalau contoh yang sangat gampang saja, misal contoh yang pertama yang disalahkan apa? Ketika dia terjadi mendapatkan musibah ya. Misal ya, saat dimana telah terjadi pandemi yang seperti ini, lalu kemudian ya, di antara kita tidak pulang ya. Nah, saat pandemi yang seperti ini kok ternyata tiba-tiba ada ya, dari antara saudara kita yang meninggal atau lain sebagainya. Lalu kemudian kita katakan, seandainya saya pulang lebih dulu, pasti ibu saya tidak akan meninggal, kakak saya tidak akan meninggal, adik saya tidak akan meninggal. Anda pulang dan tidak pulang ya, kalau Allah sudah mentakdirkan ibu Anda meninggal, dia akan meninggal. Bukan sebab kepulangan dan tidak kepulangan Anda, bukan sebab karena corona dan tidak ada corona, tapi itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dilarang. Nah, yang diperbolehkan itu adalah bentuk harapan ataupun keinginan. Misal seandainya ya, Allah memberikan saya rizki yang banyak ya, maka saya akan melakukan begini, akan melakukan begini. Nah, ini bentuk apa? Bentuk harapan seorang hamba kepada Allah karena perkara tersebut belum terjadi. Kalau yang sebelumnya perkara itu sudah terjadi ya, sehingga ia menyalahkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Kalimat yang sama akan tetapi memiliki konotasi yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, dan hukumnya pun akan berbeda pula. Nah, sekali lagi jamaah rahimakumullah, bahwa terkait masalah pembahasan kita sekarang ini adalah tentang masalah seakan-akan tidak menerima takdir yang ada, sehingga kita mengucapkan kalimat seandainya, dan ini dilarang di dalam syariat. Kenapa? Karena dapat membuka pintu syaitan untuk lebih menjerumuskan kita kepada kesesatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga lisan kita, selalu menjaga hati kita, agar supaya kita tidak sampai masuk ke dalam perangkap syaitan, yang sehingga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang justru malah menolak terhadap ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.